pengukuran dan ketidakpastian. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Adanya ketidakpastian dalam pengukuran dipengaruhi oleh kondisi alat ukur dan ketelitian dari pengukur. Dalam suatu pengukuran selalu ada nilai ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran akan menentukan ketelitian pengukuran yang dilakukan berulang kali. Pengertian besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam satuan, kita mengenal yang namanya satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok, besaran yang tidak tergantung besaran pokok, besaran yang tidak tergantung dari besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan, besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Ada juga satuan sistem yang digunakan untuk mengukur dan menyatakan besaran-besaran fisika. Kemudian di bagian C ada alat ukur dan ketidakpastian. Alat ukur mempunyai 3 macam, yaitu 1. Ada alat ukur panjang dan ketidakpastian seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur besaran panjang, dan sedangkan jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,1 mm. Dan yang terakhir, mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dibandingkan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, ada alat ukur massa dan ketidakpastian seperti neraca sama lengan, neraca analog, dan neraca Uhlhaus. Neraca sama lengan adalah alat ukur yang biasa digunakan di toko emas. Sedangkan neraca analog adalah alat ukur yang biasa digunakan dalam rumah tangga. Dan neraca Uhlhaus adalah alat ukur yang memiliki ketelitian 0,1 gram. Yang ketiga, ada alat ukur waktu dan ketidakpastian seperti jam, arloji, jam pasir, dan stopwatch. Jam adalah alat hitung waktu yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Dan ada juga arloji. Arloji adalah alat yang dapat mengukur waktu dengan ketelitian hingga 1 sekon. Dan ada juga jam pasir. Jam pasir adalah alat hitung waktu pada zaman kuno. Dan ada juga stopwatch. Stopwatch adalah alat untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sampai tingkat detik. Bagian D, kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Umumnya kita akan menganggap bahwa akan selalu ada sesuatu kesalahan. Dari pengukuran yang kita lakukan kesalahan ini dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. 1. Kesalahan acak. Kesalahan acak terjadi karena kebetulan sesuai nama acak. Yang kedua, kesalahan sistematis. Sementara itu, kesalahan sistematis umumnya terjadi karena adanya kesalahan dan pengukuran. Dan bagian E, melaporkan hasil pengukuran. 1. Pengukuran tunggal, pengukuran yang dengan 1 kali pengukuran langsung diperoleh hasil ukurannya berupa satuan, dan jika dilakukan pengukuran berulang hasilnya tetap sama. Dan yang kedua, pengukuran berulang, pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga hasil pengukurannya lebih akurat daripada pengukuran tunggal.
Bagian F, notasi ilmiah dan angka penting. Notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Sedangkan angka penting adalah satuan angka yang menunjukkan ketelitian atau ketidakpastian alat ukur yang digunakan. Hai